Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya. Kita akan mempelajari materi seni budaya kelas 9 semester 2 di bab kelima, yaitu pameran. Selamat menyimak ya. Setelah mempelajari bab 5 ini, siswa mampu 1. Mendeskripsikan tujuan pameran seni rupa bagi siswa. 2. Mendefinisikan fungsi pameran seni rupa di sekolah. 3. Mengklasifikasikan berbagai jenis pameran menurut tempat pelaksanaan. 4. Menyusun proposal pameran seni rupa. 5. Merumuskan kepanitiaan pameran sekolah atau kelas. Dan terakhir, melaksanakan pameran seni rupa secara kelompok atau kelas. Pengertian, fungsi, dan tujuan pameran. Pameran merupakan kegiatan yang dilakukan oleh seseorang atau kelompok untuk mengomunikasikan, memperkenalkan, memperlihatkan, dan memajangkan hasil karyanya untuk diamati, dihayati, dan diapresiasi orang lain. Di dalam proses pelaksanaannya, sebuah pameran umumnya dipimpin atau dikoordinir oleh seseorang kurator yang berperan dalam menentukan arah dan tujuan pameran, memberi penjelasan tentang materi pameran, dan mengoleksi karya yang akan dipamerkan. Berbagai karya seni rupa bisa dipamerkan, antara lain pameran lukisan, pameran patung, pameran kriya, dan pameran tekstil. Secara umum, jenis pameran dapat dikelompokkan berdasarkan jenis karya yang dipamerkan, jumlah pesertanya, waktu, dan tempat pelaksanaan pameran, yaitu A. Berdasarkan jenis karyanya, pameran dikelompokkan menjadi dua, yaitu pameran homogen, yaitu jenis pameran yang hanya memamerkan satu jenis karya saja. Misalnya pameran lukisan, pameran patung, pameran kriya, pameran seni grafis, dan lain-lain. Pameran heterogen, yaitu jenis pameran yang memamerkan berbagai macam jenis karya seni. Misalnya pameran seni rupa yang menampilkan lukisan, patung, kriya, batik, grafis, dan lain-lain. B. Berdasarkan jumlah pesertanya, pameran dibagi menjadi dua, yaitu 1. Pameran tunggal, yaitu pameran yang dilaksanakan perorangan. Artinya, hasil karya yang dipamerkan karya seni satu orang saja. 2. Pameran kelompok, yaitu pameran yang diikuti pesertanya lebih dari satu, beberapa, atau anggota suatu kelompok. C. Pameran berdasarkan ruang tempat pelaksanaan. Dibagi menjadi dua jenis, yaitu pameran di dalam ruangan atau indoor, yaitu pameran dengan mengambil setting tertutup, misalnya di gedung atau museum. Penyelenggaraan pameran indoor harus memperhatikan penataan, unsur cahaya, dan sirkulasi pengunjung. Selanjutnya ada pameran di luar ruang atau outdoor, yaitu penyelenggaraan pameran ini biasanya karya-karya yang tahan terhadap suhu ruang terbuka. Misalnya patung batu, walaupun bisa juga pameran lukisan atau keramik. 2. Fungsi pameran di sekolah, antara lain sebagai media penampilan jati diri seorang siswa, sebagai sarana peningkatan daya ekspresi bagi seorang siswa, sebagai media memperluas cakrawala pengetahuan seni, sebagai media komunikasi antar siswa dengan apresiator, sebagai sarana perangsang kreativitas siswa dalam berkarya seni, dan terakhir, sebagai wahana pemunculan ide, aliran, dan jenis seni rupa baru bagi siswa. 3. Tujuan pameran seni rupa di sekolah, yaitu 1. Membangkitkan semangat siswa dalam berapresiasi karya seni rupa. 2.
meningkatkan apresiasi siswa untuk berkarya seni. 3. Melatih berorganisasi. 4. Melatih siswa mandiri dan bertanggung jawab terhadap tugas yang diembannya. Dan kelima, melatih bekerja sama dalam suatu kelompok. Perencanaan pameran. Dalam suatu kegiatan pameran, tidak akan bisa dilaksanakan oleh satu orang sehingga diperlukan adanya sebuah kelompok kerja, dimulai dari merencanakan, mempersiapkan, mengolah, melaksanakan, serta mengevaluasi pameran. Untuk selanjutnya disebut sebagai organisasi kepanitiaan pameran. 1. Kepanitiaan. Kepanitiaan merupakan salah satu badan atau sekumpulan orang yang bekerja sama untuk mencapai tujuan tertentu. Secara umum, kepanitiaan suatu kegiatan dapat dibagi menjadi dua bagian, yaitu panitia pengarah atau steering committee. Contohnya penanggung jawab kegiatan di sekolah, biasanya adalah kepala sekolah, wakil kepala sekolah, ketua yayasan, atau yang sederajat. Sedangkan pembimbing atau pembina kegiatan adalah guru mata pelajaran yang bersangkutan. Kemudian ada panitia pelaksana atau organizing committee. Contohnya ketua panitia, sekretaris, bendahara, sampai kepada pelaksana kerja atau seksi-seksi masing-masing bidang sesuai yang dibutuhkan. Berikut contoh gambar bagan struktur organisasi kepanitiaan pameran seni rupa, yaitu terdiri dari penanggung jawab, pembimbing, ketua pelaksana, sekretaris, bendahara, seksi pendaftaran, seksi konsumsi, seksi perlengkapan, seksi acara, seksi dokumentasi, dan seksi dekorasi. 2. Tugas kepanitiaan pameran terdiri dari 1. Pelindung atau penanggung jawab pameran. Bertugas untuk memberikan nasihat saran dan pemecahan masalah di lapangan baik kepada pembina atau pembimbing ataupun langsung kepada panitia pelaksana pameran. 2. Pembimbing. Bertugas untuk membimbing atau memberi masukan dan saran kepada panitia. Bertanggung jawab atas keberhasilan pameran. 3. Ketua. Bertugas untuk mengordinasi kerja seluruh panitia kerja termasuk sekretaris dan bendahara. Mengetahui dan menandatangani surat-surat dan kesekretariatan. Bertanggung jawab terhadap keberhasilan pameran. 4. Sekretaris. Bertugas untuk menyusun dan menyiapkan proposal, menyiapkan surat-surat keluar, mengarsipkan surat masuk dan surat keluar, menyiapkan surat-surat izin, menangani urusan ke dalam, dan menyiapkan surat-surat untuk panitia dan siswa. 5. Bendahara. Bertugas untuk mencatat dan menyimpan uang masuk, mengeluarkan uang belanja sesuai prosedur, membuat administrasi keuangan, membuat laporan keuangan. 6. Seksi acara. Bertugas untuk mengoordinasi para pendukung acara, menyiapkan susunan acara, bertanggung jawab terhadap kelancaran acara. 7. Seksi publikasi. Bertugas untuk menyediakan surat izin pameran, membuat poster, katalog, spanduk, dan lain-lain. Menghubungi pihak-pihak terkait yang perlu diundang. Menginformasikan kepada masyarakat luas. 7. Seksi konsumsi. Bertugas untuk menyusun daftar menu, menyediakan konsumsi pada saat latihan, pelaksanaan, sampai evaluasi, menyediakan konsumsi untuk tamu undangan,
bertanggung jawab terhadap urusan konsumsi. Dan terakhir, 8. Seksi dokumentasi. Bertugas untuk mendokumentasikan semua kegiatan pameran. 3. Menyusun rencana kerja atau proposal pameran seni rupa di sekolah. Rencana kerja adalah rencana kegiatan yang akan dilaksanakan dari awal hingga akhir dalam kegiatan pameran. Rencana kerja ini tertuang dalam sebuah rumusan yang disebut proposal. Proposal adalah rencana kerja yang disusun secara sistematis dan terinci untuk suatu kegiatan yang bersifat formal. Proposal ini disusun oleh ketua pelaksana, wakil ketua, sekretaris, dan juga oleh bendahara pameran yang disusun berdasarkan pertimbangan, arahan, ataupun petunjuk oleh pembina. 4. Menyusun jadwal pameran. Jadwal kerja adalah urutan kegiatan yang berhubungan dengan waktu pelaksanaan dari suatu rencana kegiatan. Jadwal kerja tersebut disusun oleh sekretaris. Perencanaan yang baik harus mencakup tentang materi pameran, kelengkapan pameran, tempat penyelenggaraan pameran, publikasi, waktu penyelenggaraan pameran, dekorasi, anggaran kegiatan, dan kepanitiaan. Tahapan penyelenggaraan pameran seni rupa. Hal-hal yang harus dilakukan dalam penyelenggaraan kegiatan pameran seni rupa adalah 1. Persiapan penyelenggaraan pameran, yaitu publikasi kegiatan baik melalui siaran radio, spanduk, selebaran, undangan, maupun yang lainnya. Mengadakan seleksi terhadap karya yang dikumpulkan. Menyediakan perlengkapan pameran yang meliputi sketsel, papan panel, meja, label karya, buku tamu, tanaman hias, sound system, dan lain-lain. Menyiapkan ruang pameran dan menyusun acara pembukaan dan penutupan. 2. Tahap penataan ruangan, yaitu mendekorasi ruang pameran, memajang karya seni rupa yang akan dipamerkan pada tempat yang sesuai, menempel label karya pada setiap benda seni dengan data yang komplit yang meliputi nama pembuat atau pencipta, asal sekolah atau kelas, judul karya seni, jenis karya seni, bahan yang digunakan, dan teknik yang digunakan. Mengatur alur transportasi pengunjung, memasang meja dan kursi penerima tamu atau informasi dan tempat untuk meletak buku pesan-kesan, dan memasang lampu sorot di tempat-tempat yang membutuhkan. 3. Tahap pelaksanaan, yaitu susunan acara pembukaan, pembawa acara atau MC, pengarah acara, penempatan petugas jaga stand, buku tamu dan buku pesan-kesan, penampilan hiburan penyerta, pengadaan dokumentasi, upacara penutupan, dan kepanitiaan pameran. Evaluasi pameran. Evaluasi proses adalah evaluasi dari mulai perencanaan pameran sampai proses kegiatan. Evaluasi hasil adalah hasil yang diperoleh secara keseluruhan dari kegiatan pameran tersebut. Evaluasi dilaksanakan dengan tujuan untuk mengetahui berbagai hambatan yang dihadapi oleh setiap seksi, cara mengatasi persoalan-persoalan yang ada, serta mengetahui keadaan keuangan pada kegiatan yang dilaksanakan. Hasil evaluasi tersebut dapat dipergunakan sebagai pedoman untuk pelaksanaan kegiatan serupa pada masa yang akan datang. Selain memiliki tujuan di atas, evaluasi juga memiliki manfaat. Di antaranya adalah 1.
memberikan umpan balik bagi panitia maupun pihak lain. 2. Sebagai tolak ukur atas keberhasilan suatu kegiatan. Pelaksanaan evaluasi sebaiknya tidak terlalu lama dari pelaksanaan pameran dan pergelaran, bahkan lebih cepat, lebih baik. Mempersiapkan laporan tentang hal-hal yang dikerjakan meliputi 1. Sistem kerja. Sistem kerja dimulai dari tahap persiapan sampai tahap akhir atau evaluasi dari seluruh rangkaian kegiatan yang meliputi cara kerja tiap personal, pengorganisasian kerja, kerjasama antar panitia maupun antar seksi. 2. Pembiayaan berisi tentang laporan pertanggungjawaban bendahara terhadap dana yang masuk serta dana yang dikeluarkan. 3. Personalia kepanitiaan berisi informasi tentang masing-masing anggota panitia mengelola pameran dan pergelaran yang menyangkut tanggung jawab, penguasaan, dan ketepatan antara bidang tugas dengan keahlian yang dimiliki. 4. Bentuk pameran. Pembahasan mengenai bentuk pameran adalah mengevaluasi bentuk pameran yang telah selesai dilaksanakan sudah sesuai dengan maksud, tujuan, dan tema yang telah ditetapkan. 5. Pelaksanaan pameran. Pembahasan mengenai pelaksanaan pameran ini meliputi jalannya acara, banyak penonton atau pengunjung, dan banyak hasil karya seni yang dipamerkan. Terakhir, keenam, laporan dari masing-masing seksi, diwakili oleh koordinator dari masing-masing seksi. Sekian video pembelajaran materi seni budaya kelas 9 semester 2, yaitu pameran. Terima kasih sudah menonton, dan sampai jumpa.